seberapa banyak peluang Lakers lolos playoff atau play-in? Oke, prediksi Koiril yang masuk play-in. Wah, ini berat ini pertanyaannya. Istrinya ini itu selingkuh sama teman baiknya si Andrew Wiggins. Ngobrol NBA episode 48. Selamat hari Senin. Semangat hari Senin semuanya. NBA yang pasti makin seru banget. Fluktuatif nih standingnya di wilayah barat, terutama nanti akan kita bahas lebih detail. Tapi di episode 48 ini, gue akan melanjutkan sesi Q&A yang kemarin ke pending hari Jumat. Kemarin gue baru menjawab sekitar 25 pertanyaan. Sekarang hari ini gue mau menjawab sekitar 20 pertanyaan lagi biar kita selesaikan. Dan nanti gue akan buka Q&A juga di Instagram mungkin 2 kali seminggu supaya pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa gue coba jawab. Nggak semuanya bisa gue jawab pastinya. Sebisa mungkin gue bisa jawab di episode ngobrol NBA yang selanjutnya. Jadi nanti follow aja Instagram gue @authentixid. Gue akan biasanya tulis di story tuh. Gue akan buka sesi Q&A, nanti akan gue jawab di episode ngobrol NBA. Nah, nanti kalau ada Q&A itu, teman-teman tulis aja pertanyaannya mau apa. Oke? Ini gue baca bawah handphone, ada pertanyaan-pertanyaannya yang sudah dikumpulkan. Gue nggak gue pilih-pilih, ini yang teratas aja. 50 pertanyaan pertama kemarin gue pilih, dan ini masih ada datanya di handphone gue. Oke, sebelum gue mulai, tadi tim gue mengingetin, gue mau thank you juga buat teman-teman semua yang sudah menerima kaosnya Scoring King-nya LeBron James. Udah 400 orang ya, udah terima semuanya dan ngasih review 5, bintangnya 5 di Tokopedia. Gokil, gue seneng banget baca-bacain feedback dari teman-teman. Happy semua fans-fansnya LeBron udah dapetin kaosnya. Dan tadi tim gue ngabarin hari ini katanya dapat kiriman lagi buat yang kemarin belum sempat pre-book tuh di luar yang 400 itu. Hari ini kita sediakan bentar, gue kasih lihat kaosnya dulu ya. Ini kan, oke. Ini kaosnya. Gue pakai lensa yang zoom, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini gue kasih B-rollnya aja. Triple Overtime Thriller udah sampai juga. Scoring King, gokil sih ini desainnya kok. Secara detail, lihat detailnya ya. Mukanya LeBron, terus ini momennya dia ya. Chalk toss pada saat dia di game versus OKC pada saat itu menjadi all time scorer. Wow, gokil sih. Terus bahannya pun heavyweight. Wah, thank you Koiril udah ngirim artikel yang Scoring King ini one of the best design nya LeBron di Triple Overtime Thriller. Kemarin pun udah banyak banget yang pesen dan gue akhirnya kebagian juga piecesnya. Thank you so much. This is dope, really dope. This is my time now. I feel like LeBron now. Oke, hari ini ada stoknya berapa? 98. Angka jelek banget. 98 katanya ada stoknya buat teman-teman yang mau beli kaosnya. Ada linknya. Gue kasih di deskripsi video ini di baris pertama paling atas. Nanti teman-teman klik aja linknya. Lalu nanti ada menu-menunya tuh di dalamnya. Nanti teman-teman tinggal pilih yang Scoring King. Bisa di Tokopedia, bisa di Shopee juga udah ada ya. Oke, di Shopee juga udah ada. Jadi silahkan digas buat fans-fansnya LeBron. Walaupun LeBronnya lagi nggak main, aduh kapan mainnya tuh orang. Mudah-mudahan nggak lama lagi ya. Tapi Lakers bahaya nih. Oke, kita langsung menuju ke sesi Q&A. Tapi sebelumnya mungkin gue pengen itu dulu ya, pengen cerita kemarin hari Sabtu gue siaran 2 game dan 2 gamenya itu sama-sama seru ya. Yang pertama itu gue siaran game antara Golden State Warriors dan Atlanta Hawks. Itu endingnya gokil sih sebenarnya. Kalau jadi Dub Nation, gue tulis tuh di Instagram, teman-teman yang Dub Nation pasti gemes banget nonton game tadi. Apalagi ngelihat endingnya game tadi tuh pasti kesel banget. Gue ngerti banget perasaannya Dub Nation yang nonton game antara Golden State Warriors lawan Atlanta Hawks. Karena kalau nggak salah ya, kalau gue kan short term memory ya, jadi tapi mudah-mudahan gue masih ingat. Jadi Golden State itu ketinggalan 2 poin.
tapi dijeder mulu, di 3 point, di 3 point, di 3 point. Clay lah, Steph lah, kalau nggak salah di Vincenzo juga dicoba terus tembak 3 point, padahal hanya ketinggalan 2 poin sebenarnya. Ya itulah tim yang memang spesialisasinya penuh dengan sniper tembakan tinggalkan, nggak puas kalau hanya masukin 2 poin, maunya 3 point terus ya, tapi akhirnya jadi kalah mereka karena percobaannya nggak ada yang masuk semua. Well, I appreciate the effort, tapi mungkin mereka harus bisa lebih smart dan lebih tenang ketika momen-momen seperti itu, lebih bisa membaca situasi. Tapi kemarin mungkin ya adrenalin dan lain-lain. Mungkin satu hal yang pengen gue sampaikan ketika gue nonton, setiap kali gue nonton Golden State ya, Jordan Poole itu ada momen-momen, Jordan Poole ini kita ngomongin Jordan Poole ya, ada momen-momen di mana dia tuh memang benar-benar kelihatan bahwa oh ini orang asik banget mainnya, keren banget ball handlingnya, finishingnya, drive-nya, passing-passingnya juga ajaib-ajaib kadang-kadang. Seru, entertaining banget nonton Jordan Poole, sebenarnya entertaining banget. Tapi ada momen-momen di mana gue merasa bahwa kalau nonton Jordan Poole tuh yang ya ampun ini anak muda, seradak seruduk, gerabak gerubuk, gerasak gerusuk. Kadang perlu sedikit lebih slow down mainnya Jordan Poole. Kadang-kadang decision makingnya masih terlalu anak muda banget gitu loh, kayak masih keburu-buru dan nggak bisa, apalagi di momen-momen yang kayak game-game tight game gitu, ketat-ketat gitu ya, yang dimana mereka sebenarnya harus lebih slow down lagi, pace-nya lebih slow lagi. Dia kadang-kadang terlalu banyak apa ya, terlalu berlebihan kadang-kadang. Kalau gue mungkin intinya terlalu berlebihan lah. Dan itu nggak perlu sebenarnya. Jadi mungkin notes buat gue dan buat Dub Nation mungkin juga kalau punya pendapat lain silahkan. Ini gue bahas sedikit jadinya tentang Golden State. Tadi gue nggak mau bahas. Karena memang mereka lagi kalah-kalah terus, terutama di luar Chase Center. 11 kali losing streak, man. Di luar Chase Center itu bukan Golden State banget lah. Come on. Lu kalau bilang bahwa udah tenang aja, ntar di playoff juga balik lagi ke mental juaranya, udah tenang aja, ini paling baru bulan Maret, nanti di April juga udah nyetel lagi, udah pokoknya pasti aja ada yang udah tenang aja. Nggak bisa tenang sih sebenarnya ini kalau mereka struggling main di luar kandang begini, sebenarnya nggak bisa dibilang tenang juga. Harus ada yang diperbaiki, harus ada yang dievaluasi, dan hal-hal kecil ya menurut gua energinya beda aja ketika mereka main di kandang dan mereka main di luar kandang. Tuh nggak tahu kenapa energi yang gue rasakan beda aja. Kemarin ketika gue jadi komentator, gue juga ngeliatnya yang Warriors ini apaan sih, kenapa sih mainnya loyo banget gitu ya, nggak konsisten full 48 menit mereka bisa kasih energi yang sama gitu. Walaupun kemarin mereka main tanpa Draymond Green, oke. Mereka main tanpa Andrew Wiggins, itu menurut gue adalah salah satu kunci terbesar kenapa Golden State itu bisa struggling belakangan ini. Terlepas dari main di kandang, main di home dan lain-lain, tapi tidak adanya Andrew Wiggins. Andrew Wiggins itu menurut gue adalah missing piece ya dari kemarin mereka jadi juara itu. Andrew Wiggins itu benar-benar it's a big piece yang menyatukan tim ini. Selain Draymond Green, itu Andrew Wiggins juga perannya penting banget untuk jadi nggak cuma sebagai wing defender, tapi sebagai offensive player. Dia menjelma menjadi pemain yang two way player yang benar-benar sangat bagus sebenarnya. Jadi kehilangan Andrew Wiggins jelas pasti ngefek banget. Ngomongin Andrew Wiggins, aduh ini kenapa jadi melebar kemana-mana ini, kapan mulai Q&A-nya ini? Andrew Wiggins tuh lagi kena masalah ya. Mungkin teman-teman Dub Nation juga pasti yang emang suka browsing berita pasti udah tahu lah rumornya yang berkeliaran di internet tuh seperti apa. Karena Andrew Wiggins biasa kan kalau dia memang absennya karena cedera pasti udah jelas dikasih tahu sama medical teamnya kan. Oh dia cedera ini, cedera itu. Ini kan sebenarnya tidak ada penjelasan dia itu kenapa gitu. Jadi itu membuat orang untuk menggali informasi sebenarnya ada apa sih. Bahkan kayak Paul Pierce juga nge-tweet
dia bilang gini, Paul Pierce kalau nggak salah, kalau rumor yang beredar tentang Andrew Wiggins itu benar, wah gila sih. Intinya dia bilang gitu, wah gila sih ini sih. Mudah-mudahan rumornya nggak benar gitu. Kalau seorang Paul Pierce nge-tweet kayak gitu, pasti kan kita sebagai fans kan yang, hah, rumor apaan sih? Emang ada apaan sih? Ada apaan? Mulailah kita mencari-cari informasi dan ternyata ketemulah gosip yang beredar adalah Andrew Wiggins itu kan udah punya istri ya. Gue nggak tahu dia istri atau pacar ya, tapi kayaknya istri deh, gue lupa ya. Intinya mereka udah punya 2 anak nih, dua-duanya cewek, umurnya gue lupa, tapi intinya dua anaknya Wiggins itu sama pasangannya ini cewek. Nah, rumornya adalah si istrinya ini, anggapnya dia udah kawin ya, gue lupa ya, istrinya ini itu selingkuh sama teman baiknya si Andrew Wiggins. Jadi karena dia selingkuh, mulailah dikorek-korek lagi latar belakangnya dan lain-lain. Dan gosipnya adalah anaknya Wiggins, nggak cuma 1 ya, 2. Dua-duanya anaknya Wiggins itu digosipkan itu bukan anaknya dia, melainkan anak dari teman baiknya itu yang lagi selingkuh nih sama pasangannya Wiggins ini. Wah gokil man, gue baca udah kayak TMZ aja, gue bacanya udah wah gila ini seru nih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar. Si pasangannya Wiggins ini, gue lupa namanya siapa. Nah, dia juga udah nge-tweet ya, kalau nggak salah hari ini mungkin nge-tweet ya, apa kemarin. Dia nge-tweet bahwa internet itu jahat ya. Internet itu jahat. Semua yang beredar gosipnya di internet itu jauh dari kebenaran yang terjadi. Dia nge-tweet seperti itu. Ya gue nggak tahu nanti kebenarannya seperti apa, tapi itulah gosip yang beredar tentang Andrew Wiggins. Kasian men kalau sampai beneran kejadian ya, pantas lah dia butuh waktu off dulu dari tim dan I think the team is being very supportive ke Andrew Wiggins. Nanti mudah-mudahan kita cari tahu lah kebenarannya, apakah gosip ini benar atau enggak. Kalau benar sih gokil men, kupret emang tuh cewek tuh kalau benar. Oke. Terus kemarin abis siaran Warriors Atlanta, lanjut lagi ke game yang lebih gokil lagi itu, Lakers lawan siapa tuh? Lakers lawan Dallas ya. Lakers lawan Dallas itu juga nggak kalah seru. Mungkin gue kasih lihat cuplikan endingnya nih. Gue kemarin sempat posting juga di Instagram ya, endingnya pas gue lagi siaran game Lakers sama Dallas Mavericks itu. 6 detik. Kyrie! Oh my god! Wah, banget! Wah, cek! Waduh! Wah! Gila! Mati! Woi! Oke, aduh! Oke, sih saya nggak jadi kekejar dah, Lakers. Aduh, Gabriel, kamu mesti naik gaji. Walaupun kalah, Gabriel mesti naik gaji. Anjir! Waduh! Aduh, gila men, itu ending yang gue di studio sampai yang gila, sampai yang ya seneng lah gue kalau hari Sabtu tuh siaran kan bangunnya pagi banget ya. Jadi kalau dapat game yang seru, ketat sampai dengan detik-detik terakhirnya itu seru, itu tuh rasanya tuh kayak nggak kerja gitu loh, kayak bener-bener aduh emangnya kemarin sih gila sih game-nya. Lo bisa bayangin betapa nyesaknya jadi fans Lakers kemarin, karena mereka lagi butuh menang sebenarnya. Mereka lagi butuh banget, satu kemenangan buat Lakers itu sangat berarti buat Lakers. Dan kemarin ya banyak lah blunder-blundernya tuh banyak. AD sih yang paling gue rasanya pengen berkata kasar tau gak lo sama AD kemarin. Pertama, dia nge-foul Maxi Kleber. 3-point attempt-nya Maxi Kleber foul. 3 free throw, 3 clutch free throw dari Maxi Kleber, semuanya masuk, gokil Maxi. Terus AD
di foul, and then dia free throw masuk hanya 1 dari 2. Masuk 1 dari 2. Terus di possession terakhir, kalau nggak salah Kyrie main di wing di kanan, dia dribble di double team, dia akhirnya passing ke left wing, ada si Maxi Kleber juga di situ. AD nutupnya agak telat karena AD kepancing untuk berusaha nge-rebound Kyrie yang disangkanya dia mau melakukan attempt. Cuma maksud gue, AD kalau mau ngasih pembenaran, oh sorry gue nggak nutup si Kleber karena gue mau berusaha untuk rebound, gue ketipu sama Kyrie, gue pikir dia mau nembak. Lu ngapain di rebound? Nggak ada manfaatnya lu rebound, waktunya juga udah habis gitu loh. Jadi akhirnya Maxi Kleber nembak 3 point dari left wing, masuk itu gokil. Gue dalam hati yang aduh, AD kalau butuh obat tidur, saya punya obat tidur, karena gue yakin dia nggak bisa tidur. Setelah game itu nggak bisa tidur. Wah, mati AD kemarin. Padahal dia mainnya kemarin AD tuh mainnya sebenarnya lumayan sih. Lumayan. Cuma belakangan ini gue lagi bener-bener ngamatin detail Austin Reeves, berkali-kali. Dari sejak awal musim, dari tahun lalu malah gue bilang, this guy, Austin Reeves, yang dibilang orang sama Alex Caruso, menjadi Alex Caruso 2.0, gue udah bilang dari tahun lalu. Dia lebih dari sekedar Alex Caruso 2.0. Dia hanya butuh playing time, dia hanya butuh dikasih kesempatan, dikasih menit. Dan untungnya Darvin Ham suka sekali sama dia. Jadi dikasih menit, dan tadi lawan siapa tadi? Orlando Magic ya. Orlando Magic kalau nggak salah dia career high tadi, 30 berapa poin gitu. Wah, I'm so happy for Austin Reeves, pemain yang undrafted, dan dia bisa bersinar di tim yang pressure-nya tuh tinggi banget gitu. Nggak gampang main di Lakers. Apalagi pemain kayak dia yang dianggap sepele oleh banyak orang gitu ya. Dia bisa nunjukin bahwa dia musim ini improve banget. Nggak cuma defense-nya, tapi offense-nya. Wah, offense-nya berani, Untuk pemain kayak gitu, bisa kayak gitu, berani. Itu salut. Austin Reeves keren banget. Mudah-mudahan trennya terus naik, apapun hasilnya buat Lakers tahun ini. Tapi Austin Reeves, he is a keeper, Jangan sampai di kemana-manain itu. Austin Reeves itu smart banget pemainnya, very very smart basketball player, IQ-nya tinggi banget, dan apa, he makes winning play gitu. So he understand his teammate, the system, dan dia benar-benar menjalankan sistem yang dikasih sama Darvin Ham dengan baik dan benar menurut gue. Itulah pemain yang gak neko-neko, nggak perlu ada drama, just play basketball. Dan dia sangat-sangat dibutuhkan sama Lakers ke depannya menurut gue. Tapi kalah kemarin Lakers. Tadi menang sih. Untungnya tadi menang lawan Orlando Magic. Kalau kalah mulu mah Amsyong, udah keluar dari playoff, udah play-in juga keluar udah. Oke, segitu aja cerita saya yang ternyata panjang sekali. Padahal ini hari Senin loh, biasa saya nggak mau panjang-panjang. Apa ya? Sekarang kita bahas Q&A. Kayaknya gue nggak bisa 25 pertanyaan kali. Kita lihat lah. Oke, kita coba lanjutkan Q&A dari hari Jumat kemarin. Ini pertanyaannya gue munculkan. Oke, kita mulai dari, aduh kecil banget lagi. Gue kalau di handphone, mata saya udah lemah. Oke, kita mulai ya. Seberapa banyak peluang Lakers lolos playoff atau play-in? Oke, tadi saya udah bahas ya. Gue bahas juga pas gue lagi siaran kemarin. Ngomongin jadwal, Lakers itu jadwalnya, gue gak mau bilang gampang dan gak mau bilang nganggep remeh. Lakers itu jadwalnya paling enak sebenarnya dibanding tim-tim lain yang lagi berusaha untuk masuk ke play-in atau berusaha untuk bertahan di play-in. Tim-tim kayak Utah Jazz, Pelicans, Minnesota, OKC saya, itu juga jadwalnya berat sebenarnya. Lakers nih sebenarnya jadwalnya enak, tapi kalau mereka blunder-blunder kayak kemarin sebenarnya sayang gitu. Kayak tadi lawan Orlando Magic gitu ya. Hampir kalah loh, itu dikejar loh itu sama Orlando Magic. Tadi gue nonton, wah gue bilang, wah kalau kalah lawan Orlando Magic mah goodbye ini Lakers ini. Untungnya mereka bisa menang berkat Austin Reeves, bukan berkat AD. AD kamu hari ini nggak ngapa-ngapain tadi AD, weh. Oke, jadi kalau ditanya seberapa banyak peluang Lakers,
Ya peluang sih pasti ada ya. Peluang sih pasti ada. Kita ngomongin tanpa LeBron lah ya, karena gue nggak tahu LeBron kapan balik sebenarnya. Tapi kalau ngomongin peluang ya pasti peluang itu ada, asal mereka benar-benar memainkan setiap game itu benar-benar layaknya it's a game 7, there's no tomorrow, nggak ada hari esok. Udah just ya mesti benar-benar ada sense of urgency buat mereka bisa fight dan bisa bertahan di zona play-in, karena ini tim-tim lain juga mainnya makin bagus nih yang bawa-bawa. Oke sih, gue tadi ngalahin Phoenix Suns, gue udah lagi good mood makanya hari ini saya. Tapi ya kalau ngomongin Lakers peluang mah ada lah. Come on man, banyak banget yang fans Lakers di Indonesia pasti pengen lihat Lakers masuk playoff kok. Jadi gue doain aja deh ya. Gue doain aja yang pasti dari jadwal. Kalau ngomongin jadwalnya tuh enak kok, nggak berat banget kayak tim-tim lain sebenarnya. Jadi tapi jangan blunder kayak kemarin gitulah. Oke, bahas Kyrie. Kyrie mainnya keren kemarin. Gokil Kyrie. Seneng ya lihat Kyrie udah balik lagi kemarin. Gila. Gue tuh gini, gue kalau setiap kali kebetulan kemarin pas siaran gamenya Dallas lawan Lakers gitu. Jadi itu pas pertama kalinya Kyrie main lagi kan ya kemarin ya. Jadi nonton Kyrie tuh sebenarnya nggak entertaining sih. Momen-momen dimana dia benar-benar take over the game, itu dia bisa melakukan all kinds of moves yang membuat lo yang wow gitu, kayak yang amazed gitu. Padahal gue udah nontonin dia udah gila, udah dari tahun berapa men? Udah almost 10 tahun. Tapi tetap amazed dengan hal-hal yang dia bisa lakukan di lapangan gitu. Kalau ngomongin individual ya, tapi kalau ngomongin as a team player, ya kalau nggak ada Luka Doncic ya Dallas nggak akan kemana-mana. Mau apa? Mau Kyrie sendirian nggak bisa lah. Jadi kadang kalau ada yang nanya fansnya Dallas, bro gimana nih Dallas kok ada Kyrie makin jelek? Apakah blunder Dallas nuker Dinwiddie sama DFS buat Kyrie kok malah begini? Bla 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 bla. Gue cuma bilang, Luka Doncicnya kemana? Luka Doncicnya lagi injury, jadi lagi nggak main. Lu mau berharap apa? Nggak akan bisa gitu loh. Satu orang Kyrie beserta pemain-pemain lainnya, The Kleber, siapa lagi, Tim Hardaway Jr., siapa lagi yang lain? Nggak ada lagi yang bisa. Christian Wood kemarin mainnya juga bagus, tapi it's not enough lah, nggak cukup. Nyawanya dan nasibnya Dallas itu tetap Luka Doncic. Jadi kalau ditanya gimana nih Dallas, lah ya Luka Doncicnya suruh main dulu. Jangan pesimis begitu. Tunggu Luka Doncicnya main dulu, baru nanti kalau tetap jelek-jelek baru kita bahas lagi. Masalahnya Luka Doncicnya kapan ini mainnya? Mudah-mudahan minggu ini udah bisa main sih. Tapi terakhir udah latihan bareng sama Kyrie, udah praktis full, tidak ada dibatesin. Jadi it's a good sign buat Luka Doncic. Mudah-mudahan nggak lama lagi udah bisa main. Oke, lanjut nih. Bukan nanya sih, tapi gue yakin Grizzlies bakal first round exit siapapun lawannya nanti. Semua pada seneng ya mau menjegal Memphis ya. Memphis ini memang villain sih. Musim ini jadi villain mereka. Jadi apa sih villain? Villain bahasa Indonesianya apa ya? Jadi antagonis gitu. Jadi penjahat dia Memphis tuh. Jadi banyak yang demen kalau mereka terjungkal. Nanti kita lihat lah ya. Bagaimana nasib selanjutnya Ja Morant di NBA? Oke, Ja Morant tuh sebenarnya harusnya besok udah bisa main. Besok kan hari Selasa ya, Senin di Amerika. Iya, besok udah bisa main sebenarnya. Suspensionnya sudah selesai, 8 game tuh udah selesai. Tapi dia belum bisa main. Gue nggak tahu kenapa dia memutuskan untuk dia nggak main dulu 1 game. Mungkin dia butuh praktis dulu kali sama teammate-nya untuk balikin lagi ke game shape dan lain-lain, karena dia udah absennya udah lumayan lama ya. Jadi gue nggak tahu next gamenya Memphis setelah besok itu kapan, tapi harusnya nextnya itu udah bisa main harusnya. Besok pun sebenarnya harusnya udah bisa main, tapi dia dan tim memutuskan oke, besok belum main dulu, kayaknya di next gamenya udah bisa main. Jadi sabar-sabar aja buat fansnya Ja Morant ya. Oke, prediksi Koiril yang masuk
play-in. Wah, ini berat ini pertanyaannya. Play-in ini apalagi kalau disuruh prediksi yang barat ya. Waduh. Oke, kalau yang di timur kali ya. Ini gue sambil lihat standing ya. Sambil lihat standing terbaru hari ini. Standing di timur sekarang yang ada di zona play-in itu ada 4 tim. Ada Miami Heat, ada Atlanta Hawks, Toronto Raptors, dan juga Chicago Bulls. Di bawahnya ada Washington Wizards dan juga Indiana Pacers. Menurut gue 2 tim itu yang paling dekat dan paling mungkin untuk bisa menggantikan 1 atau 2 tim di play-in. Miami gue rasa aman pasti di play-in. Atlanta Hawks, Toronto Raptors menurut gue juga aman. Yang tidak aman adalah Chicago Bulls. Bisa aja digantikan sama Washington Wizards dan juga atau Indiana Pacers. Oke. Gua harus lihat jadwal sisanya dulu. Tapi kalau saya tidak melihat jadwal sisanya dan ini hanya berdasarkan selera aja, tentunya saya pengennya Indiana Pacers sebenarnya yang masuk karena I'm a big fan of Hali. Tapi pasti lebih banyak yang pengen Chicago Bulls lah ya yang masuk ya. Nggak apa-apa juga. Washington Wizards ya oke lah, nggak masalah juga. Gue mah don't mind siapapun yang masuk. Tapi kalau gue rasa yang udah lock nih, yang udah lock Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, 3 itu menurut gue harusnya lock di zona play-in. Miami malah mungkin bisa naik ke zona playoff dan Brooklyn bisa turun ke zona play-in. Kalau di Chicago Bulls jaraknya dekat sekali sama Washington Wizards dan juga Indiana Pacers, jadi itu masih bisa berubah menurut gue. Oke. Kalau di barat, wah ini berat saya kalau di barat. Dallas bro, Dallas udah naik ke posisi 6 sekarang. Posisi 6. Gua rasa posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu menurut gue agak lumayan aman ya. Dallas sampai ke bawah itu mepet-mepet semua tuh. Golden State di 7, OKC saya di 8, Minnesota di 9, dan Utah Jazz di 10. Lakers malah sudah keluar sekarang di zona play-in, sekarang udah di posisi 11 walaupun game behind-nya sama Utah Jazz dan juga Minnesota Timberwolves. Mungkin kalah itu ya, tiebreaker kali head to head ya. Oke. Wah berat ini kalau suruh prediksi mah berat. Golden State. Bro, masa Golden State nggak masuk play-in sih? There's something wrong kalau mereka nggak masuk play-in. Enggak lah. Masuk lah. Ya nggak sih? Masa Steph nggak ada di playoff lagi? Tahun lalu udah juara, 2 tahun sebelumnya nggak. 2 tahun sebelumnya nggak masuk playoff. 3 tahun sebelumnya nggak masuk playoff. Kemarin masuk playoff juara. Masa tahun ini balik lagi gak ngeliat Steph di playoff? Nggak mau gue. Asli gue menolak untuk gak lihat Steph di playoff. Steph harus ada di playoff pokoknya. Bodoh amat. Jadi Golden State harus masuk. Oke sih saya. Ya saya sih maunya masuk ya. Harus masuk juga. Cuma jadwalnya berat bro. Asli gue realistis aja. Ngefans-ngefansnya die-hard, sefanatiknya gue sama OKC dan pengen banget ngelihat mereka masuk playoff. What's the point of masuk playoff sebenarnya buat OKC? There's no point buat mereka masuk playoff. Mereka pasti akan kalah juga nanti. Sooner or later pasti akan kalah juga. Jadi kalau memang tujuannya mau dapetin pengalaman, paling nggak ngebangun mental anak-anak muda ini untuk berlaga di babak playoff, it's good for them. Tapi gue nggak masalah kalau mereka masuk pun atau tidak masuk pun. Tapi gue akan bener-bener belain mati-matian setiap hari ini sekarang, doa terus untuk bisa sih masuk playoff. Tapi kalau nggak pun saya nggak apa-apa. Minnesota nggak tahu nih jadwal sisanya seperti apa, tapi Minnesota ini juga agak bakal goyang karena Anthony Edwards cedera cedera ankle kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan nggak lama, tapi ankle itu kan bisa tricky ya. Kemarin dia sakitan banget tuh pas kena ankle. Tapi statusnya masih game time decision. Gue nggak tahu hasil MRI-nya seperti apa, tapi nggak tahu juga bakal absen berapa lama. Tapi kalau ternyata absennya lama, it's a big loss buat Minnesota karena of course Cat juga nggak main. Sekarang ditambah Anthony Edwards nggak main.
ya bisa keluar dari zona play-in. Mereka ini kalau nggak ada dua superstarnya berat juga buat Minnesota. Tapi mudah-mudahan gue doain Anthony Edwards nggak perlu absen lama ya, atau bahkan nggak absen sama sekali. Mudah-mudahan bisa cepet recovery-nya dari cederanya. Oke. Terus ada Utah Jazz di posisi 10, dan di bawahnya ada Lakers dan juga New Orleans. New Orleans ini gue nggak tahu Zion baliknya kapan. Kemarin bilang 2 minggu lagi, 2 minggu berikutnya dipending lagi, 2 minggu lagi dipending lagi. Kesel gue pegang Zion soalnya di NBA Fantasy, akhirnya gue buang dia sekarang. Kesel gue, padahal aduh Zion tuh bagus banget loh musim ini, gokil men. Sayang banget buat Pelicans. Jadi gue anggap Pelicans nggak masuk ya, tapi mudah-mudahan mereka bisa masuk. Dan akhirnya kalau mereka masuk, Zionnya main di play-in, tiba-tiba Zionnya main, wah bahaya Pelicans. Lakers ya udah, ini Lakers, tinggal Lakers sama New Orleans. Pelicans menurut gue Portland udah berat. San Antonio, Houston kita udah itu ya, udah otomatis udah tersingkir dari zona play-in dan juga playoff. Barat men, ngeri. Ini episode panjang sekali nih kayaknya. Oke, lanjut lah ya, kita jawabnya cepet-cepet aja. Nanti kelamaan, bosen pada nontonnya. Oke, prediksi Koy. Oh udah tadi ya. Apakah jadwal game back to back perlu dihilangkan? Oh jangan dong, kesian NBA. Kepanjangan nanti musimnya. Ribet mereka ngatur jadwalnya. Game back to back sebenarnya menurut gua ya udah layak dan sepantasnya, memang udah pasti akan ada terus gitu back to back. Asal jangan pada load management aja kalau back to back, itu yang nggak boleh tuh. GSW tadi udah gue bahas ya di awal. Celtics Champions 2023. Mudah-mudahan, saya doain buat semua fans-fansnya Celtic Nation di Indonesia, tim ijo-ijo ini, mudah-mudahan ya. Target mereka sudah jelas, misi mereka sudah jelas, mereka ingin kembali ke babak final. Dan untuk bisa juara pastinya. Tapi ada tim ijo yang satunya lagi. Ada siapa? Ada Milwaukee Bucks, itu juga lagi gokil banget. Dan ada Sixers juga, Embiid mainnya gila-gilaan banget, MVP man. Bener-bener layak banget jadi MVP Embiid. Jadi gue doain lah kalau buat Celtics. Gue yakin fansnya juga banyak banget di Indonesia. Dan mereka juga pasti udah ngarepin banget Celtics bisa kembali ke babak final. Momentumnya menurut gue masih terus positif ya, trennya masih terus positif buat Boston Celtics. Kemarin mereka habis dari NBA Finals, walaupun nggak enak mereka kalah. Terus tahun ini Jason Tatum jadi MVP All Star ya, mudah-mudahan nanti dilengkapi lah gelarnya dengan gelar juara ya. Gue doain mudah-mudahan ya. Oke, next question. Sampai dengan selesai ini saya bahasnya cepet-cepet aja ya, karena ini udah berapa menit ini. Wadaw, lama banget ini. Oke, selain ada yang nanya OKC loh. Wah, hebat. Selain Chat bakal debut, apa yang harus dilakukan sama OKC Thunder supaya kompetitif di NBA next season? Nggak perlu next season, bro. Musim ini kita udah kompetitif kok. Kita posisi 8, man. Seneng banget nontonnya OKC Thunder. Yang pasti gue, kalau ngomongin OKC jelas gue bisa mungkin bikin 3-4 episode gue bahas detail, mulai dari playbooknya, mulai dari defense skemanya dan lain-lain, plus minusnya gue bisa ngoceh panjang lebar. Tapi gue sangat-sangat menikmati nonton OKC dan gue sangat-sangat tidak sabar untuk menyambut musim depan. Mudah-mudahan Chat nggak aneh-aneh lagi, nggak cedera lagi. Gue sangat-sangat looking forward untuk Chat bisa bergabung di tim yang sudah enak banget ini ditontonnya. Jalen Williams, J-Dub, gue suka banget. Jalen Williams, another J-Will, gue juga suka sekali. Pemain-pemain lain juga, Shea, we know dia jadi All-Star musim ini. Jadi ini another step buat membuktikan elite statusnya dia di NBA sebagai seorang superstar gitu ya. Sudah mulai musim ini dan musim depan dia pasti akan makin terus improve. Pelatihnya juga gue rasa Mark Daigneault makin ngerti nih formulanya untuk anak-anak muda ini. Kayaknya musim depan dia udah tahu mana yang harus gak dikasih menit, mana yang harus diprioritasin, skemanya seperti apa, rotasi pemainnya seperti apa. Gue rasa dia udah semakin mengenal pemainnya dan sistemnya udah makin bener lah. Yang pasti OKC ada di jalur yang sudah benar. Mudah-mudahan keinginan gue adalah kalau tidak musim ini, mulai musim depan dan seterus-terusnya OKC tidak akan pernah lagi absen
di babak playoff. Kita nggak ngomongin sampai juara, tapi paling tidak keinginan gue, wishlist gue, OKC mulai musim depan tidak akan satu musim pun absen lagi di babak playoff. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, doakan saya. Oke, lanjut ya. Seberapa jauh Sacramento Kings bisa melaju di postseason nanti? Wah, ini semua pada ngincar ketemu Sacramento Kings ini. Oke, gini. Sacramento Kings akan kesulitan kalau ketemu tim-tim yang punya mental dan pengalaman yang memang sudah jam terbangnya udah bagus ya di babak playoff. Let's say Sacramento Kings itu di posisi 2, nanti tiba-tiba Golden State di posisi 7 misalnya. Ya, Mike Brown ketemu mantan timnya lah. Golden State lawan Sacramento itu ya kalau dari mental dan pengalaman jam terbang sudah pasti itu udah berbeda gitu ya. Jadi mereka akan kesulitan melawan tim-tim yang seperti itu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba Sacramento Kings ketemu tim-tim kayak OKC atau misalnya Minnesota Timberwolves gitu ya, atau Utah Jazz misalnya yang masuk, itu mereka chance untuk menangnya gede menurut gue. Jadi tergantung nanti match-up-nya mereka ketemu siapa. Tapi yang terpenting adalah Sacramento Kings ini harus mengamankan posisi 2 sebenarnya. Karena kalau lu ada di posisi 2, paling tidak sampai dengan conference semifinals itu lu sudah pasti dapat home court advantage. Jadi udah pasti dapat home court advantage, dan itu sangat-sangat penting buat tim yang belum berpengalaman seperti Sacramento Kings ini. Walaupun pelatihnya jam terbangnya dan hasilnya udah kelihatan di Golden State gitu ya. Tapi pemain-pemain ini kan yang bermain di lapangan. Jadi dengan mereka punya home court advantage dan mereka mengamankan posisi 2, menurut gue itu bakal jadi keuntungan buat mereka. Yang pasti kalau OKC saya tidak masuk playoff, Sacramento Kings adalah tim yang akan saya sangat dukung di wilayah barat. Mudah-mudahan bisa mengejutkan, bisa bikin kejutan seperti siapa ya? Seperti Atlanta Hawks lah. Seperti Atlanta Hawks di 2 musim lalu tuh yang sampai ke mana? Sampai ke conference finals tuh lawan Milwaukee Bucks tuh yang akhirnya Giannis juara tuh. Itu ngagetin juga tuh. Mudah-mudahan lah Sacramento Kings. Vibes-nya udah terlalu enak nonton Sacramento tahun ini. Oke, lanjut ya. Miami Heat. Miami Heat ini aduh. Kenapa ya Miami Heat ya? Sejak di bubble tuh kayaknya udah chance buat jadi juaranya tuh terdekat udah pas di bubble tuh. Sayang mereka kalah sama Lakers tuh di bubble. Setelah itu sebenarnya udah di situ-situ aja kalau menurut gue Miami Heat tuh. Walaupun Bam Adebayo musim ini menurut gue improve banget ya. Tapi pemain-pemain lah kayak Kyle Lowry yang dia makin tua. Tyler Hero sih oke. Jimmy Butler of course. Gue gini. Gue kalau ngelihat tim tuh pasti yang pertama gue lihat adalah apa sih kelemahannya gitu loh. Kenapa mereka bisa cuma di situ-situ aja. Miami Heat kan awalnya di posisi belasan, tiba-tiba naik. Sekarang posisi berapa? 8 kali ya, 7 gue lupa. Oke, ada beberapa hal yang menjadi titik kelemahannya Miami Heat musim ini. Mereka skor per gamenya tuh rendah banget. 107 points per game kalau nggak salah. 170 points per game itu adalah yang terendah di NBA. Urutan ke-30 urutan terakhir di NBA. Untuk urusan mencetak angka, itu Miami Heat itu paling lemah di NBA. Aneh makanya, padahal pemain-pemainnya nggak jelek gitu ya. Urusan rebounds, itu jelek juga. Salah satu yang terendah juga di NBA. Urusan assist, salah satu yang terendah juga di NBA. Urusan 3 point, salah satu yang terendah juga di NBA. Jadi hal-hal angka-angka itu sebenarnya bisa jadi barometer buat lo menilai bahwa tim ini memang lemah sih sebenarnya musim ini gitu ya. Dia defense-nya mungkin masih oke. Tapi other than that, menurut gua angka-angka itu nggak bohong lah untuk ngasih lihat bahwa memang terjadi penurunan yang cukup signifikan ke Miami Heat. Mudah-mudahan ya when it comes to playoff, mudah-mudahan mereka menjadi tim yang berbeda. Kalau ditanya mereka akan sejauh mana, melihat tim-tim melihat tim-tim di East ya yang benar-benar powerhouse ya, kayak Boston Celtics, kayak Milwaukee Bucks, Sixers juga sekarang making some noise.
Gue nggak feeling sih sama Miami Heat. Mohon maaf ya fans-fans Miami Heat. Gue berbicara dari hati, berdasarkan opini gue. Gue kurang, bukan nggak feeling, gue kurang feeling kalau Miami Heat bisa melangkah jauh di babak playoff. Tapi gue akan sangat suka kalau Miami Heat bisa membuktikan omongan gue ini salah. Gue pengen banget Miami Heat bisa melangkah jauh lagi. Walaupun tantangannya akan semakin berat karena tim-tim lain juga mengupgrade roster mereka dengan pemain-pemain dan role players yang bagus-bagus. Miami Heat menurut gue kurang aktif dalam hal itu. Jadi gue nggak tahu bisa sejauh apa. Mudah-mudahan saya salah dan mudah-mudahan Miami Heat bisa panjang nanti di playoff ya. Gue doain banget. Oke, next. Jason Tatum atau Luka Doncic? Wah, selera ya. Selera sih bro. Kalau ngomongin Tatum or Doncic, gue jujur ngefans banget sama Kobe Bryant. Gue ngefans banget sama MJ, berlanjut ke Kobe. Dan gue melihat bahwa Jason Tatum itu adalah yang playing style-nya, gayanya, mau shooting form-nya lah, mau gerakan-gerakan attack-nya lah, mau fadeaway-nya lah, dan lain-lain, turnaround jump shot-nya dan lain-lain, shooting form-nya dan lain-lain. Walaupun tidak sama persis dan pasti berbeda, tapi gue melihat dia seperti gue melihat Kobe Bryant gitu. Jadi kalau ditanya selera, saya lebih ke Tatum daripada Luka Doncic. Bukannya Luka Doncic nggak jago, tapi ini balik lagi ke selera. Kalau saya seleranya adalah tipikal pemain-pemain yang punya style kayak Jason Tatum. Kalau Doncic itu kan mainnya slow ya. Dia he slows the game down, tapi walaupun gerakannya lambat-lambat gitu, tapi tiba-tiba masuk gitu. Itu yang bikin gue kesel kalau nonton Luka Doncic. Muter-muter, tapi tiba-tiba bisa create separation-nya tuh bisa tiba-tiba jauh. Tiba-tiba dia nge-shoot udah enak banget, padahal dijaganya ditempel, tapi tiba-tiba di zat tiba-tiba jauh gitu. Keren banget, the step back, the mid range dan lain-lain. Luka Doncic is something else man. Itu he's one of a kind. Luka Doncic tuh gokil. Oke, the biggest contender dari masing-masing wilayah. Oke, mungkin gue sebutin satu nama kali ya. Kalau di East, the biggest contender itu between Milwaukee Bucks atau Boston Celtics. If I have to pick one, kalau gue hanya boleh memilih satu antara Milwaukee Bucks atau Boston Celtics, gue akan pilih Milwaukee Bucks. Mohon maaf ya. Milwaukee Bucks gue nggak tahu kenapa gue Milwaukee Bucks. Asal dua-duanya sehat, dua-duanya main full team, gue ambil Milwaukee Bucks kalau dari East. Kalau dari West, tetap gue nggak bisa menyepelekan Golden State Warriors walaupun mereka lemah belakangan ini, terutama di away games. Kalau gue pilih satu tim. Posisi 1 Denver, posisi 2 ada Kings, posisi 3 ada Memphis, posisi 4 ada Phoenix, I guess. Ya, ada Phoenix, ada Clippers. Oke. Gue masih nggak bisa lepas dari KD, Booker, CP3, DeAndre Ayton. Main satu tim itu bakal kayak apa di babak playoff. Jadi kalau gue memilih satu tim yang menurut gue the biggest contender selain Golden State Warriors ya, Denver Nuggets kuat man, ngeri man Denver Nuggets. Tapi if I have to pick one yang sangat-sangat menarik buat gue ikuti sepak terjangnya nanti di babak playoff adalah melihat Phoenix Suns dengan KD-nya. Kalau nggak aneh-aneh, feeling gue di atas kertas musinya mereka bakal melangkah jauh banget dan mungkin bisa sampai ke final. Ini chance terakhirnya si Pitri kayaknya buat ke final dan jadi juara. Ya, lucu sih kalau ke Phoenix ketemu Milwaukee Bucks lagi sih, lucu sih. Tapi ya Phoenix sih kalau gue. Ya, gue Phoenix ya. Oke,
Bahas MVP. Stats, terutama statsnya Embiid. Wah, Embiid gokil, man. Tapi Jokic juga gokil sebenarnya. Jadi dua pemain ini nih kayaknya menurut gue gantian kasih Embiid kali ya tahun ini satu. Jokic mau tripit, mau lagi itu MVP-nya. Aduh. Jokic si Embiid nih kasihan juga nih kalau nggak dapet nih. Ya, statsnya sih gokil. Saya pegang Embiid di NBA Fantasy. Seneng banget pegang Embiid di NBA Fantasy. 30 poin, belasan rebound, steals, blocks, free throw-nya bagus, field goal-nya persentasenya tinggi. Apalagi? Udah benar-benar semua paket lengkap udah ada di Embiid. Cara dia main, shooting-nya, fadeaway-nya, step back-nya, mid range-nya, inside game-nya. Udah semuanya ada di Embiid. Dia benar-benar center paling gokil menurut gue. Udah main udah bukan kayak center, udah main kayak point guard sebenarnya. Jadi gokil sih. Embiid yang mudah-mudahan dapat lah ya musim ini MVP-nya. Ayo gas Embiid yuk. GSW kenapa angin-anginan? Bahas GSW kenapa kalah mulu. Udah ya, tadi saya udah bahas. Gila nih episode panjang banget. Berapa menit kali ya? Ada kali sejam? Belum ya? Capek, saya udah mulai berbusa ngomongnya. Mana kopi saya udah habis lagi. Oke lah, begitu aja episode 48 di hari Senin ini. Nggak nyangka episode ini sepanjang ini sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Oh iya, hari Minggu ini kan hari Rabu, Kamis libur ya. Jadi nggak apa-apa lah bikin episode agak panjang ya sekarang. Biar nanti Rabu, Kamis libur saya tidak mau diganggu. Nanti kita bikin episode lagi berikutnya mungkin hari Jumat kali ya. NBA yang pasti makin seru banget bro. Di sisa belasan game ini jangan sampai nggak nonton. Terutama fans-fansnya tim-tim yang lagi berjuang di babak play-in atau yang sudah menempel zona play-in. Mudah-mudahan gue doain yang terbaik buat teman-teman. Tim saya juga lagi berjuang banget, OKC Thunder. Jadi kita seperjuangan. Oke, kalau tim-tim yang di atas, Denver Nuggets, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, fans-fansnya, ya ngopi-ngopi dulu boleh lah. Nanti pertarungan sebenarnya nanti sebentar lagi baru dimulai ya. Sekarang mudah-mudahan semuanya sehat, pemain-pemainnya bro, nggak ada yang cedera. Malas kalau dengerin ada yang cedera. Musim lalu banyak main yang cedera di playoff. Jadi musim ini mudah-mudahan kita bisa lihat full tim ya, semua tim-tim ini. Jadi tidak ada alasan kalau kalah. Saya benci dengan alasan-alasan karena cedera itu. Aduh, nggak enak men. Oke lah, segitu aja ya episode 48. Thank you guys for watching. Buat pertanyaan yang belum gue jawab atau yang masih punya pertanyaan, nanti again follow aja Instagram gue @authentics_id. Nanti gue akan buka sesi tanya jawabnya di Instagram Story. Teman-teman bisa drop your question di situ dan mudah-mudahan gue bisa jawab di episode ngobrol NBA selanjutnya. Thank you guys for watching. Saya capek, serak nih udah mulai. Oke. Terima kasih sudah bergabung sampai dengan menit ke berapa ini saya nggak tahu, yang pasti panjang, mungkin episode terpanjang saya ini. Jadi kita jumpa lagi ya di episode ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.